making disciples, transforming lives. Nah saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada satu hal yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu kepada Anda, bahwa kita tak tutup mata, semakin bertambahnya zaman, tantangan itu memang berbeda dulu, sekarang, dan ke depan nanti. Tapi yang pasti tantangan kali ini berbeda dari yang dulu. Jika dulu dalam kehidupan bermasyarakat kita bisa melihat tumbuh besar dalam lingkungan yang bisa mendefinisikan baik atau tidak baik, benar atau salah. Masyarakat secara norma, aturan, bahkan moral jelas sekali. Tapi semakin bertambahnya perkembangan zaman dan teknologi, orang bisa menemukan hal-hal yang relatif. Apa yang benar menurut si A belum tentu benar menurut si B. Dan ini menjadikan tantangan semakin tak mudah oleh karena anak-anak kita bertumbuh di zaman yang demikian. Nah, FLC melihat bahwa ada hal yang perlu untuk gereja lakukan. Karena itu mulai tahun ini kita akan memasuki seminar-seminar parenting yang akan berguna untuk setiap jemaat. Kita akan mulai tentang bertumbuh besar, bertumbuh sehat dari rumah, menjadi seminar online awal yang kita akan adakan di tanggal 28 Februari ini. Pendaftaran akan dibuka tanggal 12 sampai 19. Kami dorong Anda bisa memanfaatkannya. Apakah hanya untuk yang sudah berkeluarga? Bagi yang belum, ini akan menolong Anda punya gambaran. Nanti saya akan bicara lebih jauh pada tema khotbah yang nanti saya bicarakan. Untuk Anda yang para orang tua, oke, ikut serta. Bagi yang sudah punya cucu pun ini akan berguna banyak. Sebab seringkali kita merasa bagian sebagai orang yang sudah punya cucu membesarkan menjaga cucu saja. Padahal Anda perlu bersinergi dengan para orang tua supaya cucu-cucu menggenapi apa yang Tuhan rancangkan pula. Nah, karena itu jangan lewatkan, daftarkan diri Anda, kita siapkan linknya di Connect Group, kita plus di penggembalaan, pastikan Anda tak melewatkannya. Nah hari ini, pada saat kita berbicara tentang tema khotbah, kalau Anda suka mencatat khotbah, saya memberi tema menjahit luka dalam perkawinan. Dan berbicara tentang luka fisik aja orang sebisa mungkin hindarkan. Tapi tak ditutup mata bahwa luka yang tak nampak, yaitu di dalam hati, terlebih karena pernikahan itu tidak ada jalan keluar untuk keluar dari sana melalui perceraian di dalam Tuhan, maka tidak sedikit orang yang babak belur. Nah, karena luka dalam perkawinan itu tak mudah, orang seringkali tak mau membahasnya, karena nanti lukanya dibuka dan begitu saja. Ternyata ada tindakan untuk menjahit luka. Menambah luka baru di tengah luka sudah ada dengan tujuan yang jelas dan pasti supaya luka yang ada ditutup menjadi sembuh dan pemulihan Anda alami. Karena itu kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 sampai 4 sebetulnya ada 3 macam luka yang kita bisa perhatikan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini saya ajak mari kita buka hati supaya kita bisa menemukan hal-hal tersebut mungkin Anda alami atau pasangan Anda alami. Sehingga kalau itu ada, yuk kita jahit lukanya. Supaya sembuh dalam kesehatan pribadi atau kesehatan pernikahan, hidup Anda yang ingin bahagia bukan menjadi sesuatu yang jauh dari realita. Oke, luka yang pertama adalah luka aktif. Katakan bersama-sama luka aktif. Dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 18 sampai 12, ayat 8 sampai 12 kita akan menemukan bentuk luka aktif itu. Baik melalui perbuatan, perkataan yang dilontarkan suami kepada istri atau sebaliknya, atau orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua. Nah, dalam Kejadian pasal 3 ini kita bisa lihat dikatakan di ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?"
apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perhatikan kalimatnya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Dari kalimat ini ada yang menarik untuk kita bahas. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi, maka ku makan. Yang pertama saudara, dari ayat terakhir ini kita bisa melihat kata perempuan itu bermula bukan di ayat ini. Kata perempuan pertama kali muncul dari mulut Adam itu di Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua memberitahu kepada kita bahwa bagaimana Tuhan itu memberi perintah kepada Adam memberi nama makhluk-makhluk, hewan-hewan. Yang diberi nama banyak. Tapi dalam daya kreasi Adam, nama-nama dimunculkan semua. Di tengah semua nama dimunculkan untuk memberi nama makhluk-makhluk, dia tak menemukan yang sepadan dengan dirinya. Di Kejadian pasal yang kedua, Tuhan menghadirkan Hawa. Pada saat Hawa itu hadir, di Kejadian pasal kedua ayat yang ke-23, ini respon Adam. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai apa saudara? Perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Dengan kata lain, meskipun semua nama ia sudah beri kepada hewan-hewan, nama perempuan ini muncul sebagai bentuk kesukaan di mana kualitas istilah nama perempuan itu lebih di atas yang ciptaan lainnya. Ini yang terbaik. Bagi orang ini, perempuanlah yang terbaik. Tapi sesuatu yang dibanggakan di awal ternyata pada kelanjutannya menjadi sesuatu yang disesali. Bahkan dituding sebagai pembuat kesalahan. Jadi dalam kehidupan pernikahan atau berkeluarga, kita bisa menjadi orang yang terluka oleh karena perkataan pasangan, orang tua, perkataan anak, dan kita benar-benar bisa memendamnya di hati. Itu luka yang pertama. Entah makian, entah olok-olok, atau perbandingan gini aja gak bisa. Atau apapun perkataan-perkataan atau tindakan yang membuat Anda tersakiti. Itu luka aktif. Luka yang kedua ada luka pasif. Saya merenungkan mengapa Adam kok diam aja pada waktu Hawa berbincang dengan ular. Bahkan pada saat Hawa mengambil buah, memakannya lalu memberikan kepada Adam, Adam cuma diam dan melakukan. Mengapa Adam begitu pasif? Apa yang terjadi dengan dia? Saya tak tahu jawabannya. Karena nanti kita berjumpa di surga baru kita bisa ngobrol kalau diperlukan. Tetapi melihat dari zaman sekarang, mengapa suami-suami itu pasif? Suami-suami ada di rumah tapi tak berfungsi. Paling tidak dua alasan ini. Yang pertama, karena tidak ada figur. Dalam kehidupan Anda dengan orang tua Anda, mama dominan, ibu dominan. Papa apapun alasannya, mama yang buat keputusan. Mama yang memimpin di rumah. Bagi Anda tak terpikir apa-apa. Karena bagi Anda penting hidup tumbuh dalam sebuah rumah tangga. Masalah akan terasa pada saat Anda yang tumbuh dalam kehidupan orang tua yang mama dominan. Yaitu pada waktu Anda masuk rumah tangga. Karena sebagai laki-laki Anda nyaman dipimpin wanita. Tak salah wanita itu jadi pemimpin kalau dibutuhkan. Tetapi hierarki di dalam keluarga tak pernah berubah. Bahwa suamilah kepala rumah tangga. Suamilah yang buat keputusan. Tapi karena tak ada figur, Anda kesusahan. Gak bisa punya gambaran suami yang baik seperti apa. Suami yang aktif itu seperti apa. Papa yang baik itu seperti apa. Papa yang aktif itu seperti apa. Tak muncul karena tak tahu polanya yang tepat. Di rumah, mama yang memimpin. Anda seringkali terbiasa dan nyaman jika istri yang mengambil keputusan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian itu yang pertama. Sehingga muncul rasa tidak terima, tidak nyaman, kecewa di hati dari si istri. Kok aku terus yang buat keputusan? Harusnya suami.
Itu yang pertama, akhirnya suami menjadi pasif. Alasan yang kedua kenapa suami itu pasif, karena mungkin jerah, lelah dengan komunikasi yang selalu gagal. Bapak Ibu Saudara sekalian, Adam dan Hawa adalah pasangan yang sepadan. Namun kegagalan mengimbangi perbedaan membuat pria dan wanita akhirnya bukan berlanjut pada hubungan yang sehat, tapi konflik yang berkepanjangan. Di dalam area komunikasi, suatu kali ada institut psikiater di London menyampaikan sebuah penelitian yang mereka adakan. Pusat kosakata laki-laki itu di otak kiri. Pusat yang wanita itu kanan dan kiri. Dari perbedaan antara pusat kosakata laki-laki dan wanita, maka bisa dihasilkan yang pertama, laki-laki itu berbicara dalam satu hari itu 2.000 sampai 4.000 kosakata atau pilihan kata. Bedakan dengan kuota ya saudara. Kalau kuota bicara laki-laki sehari itu 10.000. Kalau wanita 25.000. Sudah jauh. Tapi ini pilihan kata. Ngomong itu pakai kata apa? Pakai kata apa? Laki-laki itu hanya 2.000 sampai 4.000. Sedangkan wanita itu 6.000 sampai 8.000. Sehingga kalau kita bicara debat dengan wanita, tak heran wanita itu jauh lebih umum menemukan kata yang tepat untuk menjelaskan, untuk menggambarkan. Karena pilihan katanya banyak. Apakah Anda paham? Nah, yang kedua, bunyi vokal laki-laki itu 1.000 sampai 2.000. Ya. Itu 1.000 sampai 2.000. Lalu bahasa tubuh itu 2.000 sampai 3.000. Wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Tak heran kalau suami pulang kerja, bahasanya secara kuota habis di kantor. Secara pilihan kata habis juga di kantor, di kongkoan, di tempat ngobrol. Pulang ke rumah lelah, pengennya istirahat, gak mau diganggu. Kalau diganggu, wah meledak. Hanya tinggal di rumah sering kali kata, ya, enggak. Bahasa tubuh yang diberikan kepada keluarga, bahasa yang secukupnya. Kenapa? Karena memang pria itu terbatas. Bapak Ibu Saudara sekalian, nyatanya meskipun kita terbatas bukan berarti kita itu tak perlu perhatikan keluarga. Gak bisa. Nah, apa kaitannya tentang perbedaan komunikasi dalam suami dan istri ini dengan konflik? Masalahnya adalah seringkali begitu sampai rumah, suami inginnya beristirahat. Kerja keras, pengennya di rumah istirahat. Padahal begitu kita sampai rumah, kenyataannya adalah itu start awal kita mulai perhatikan keluarga. Karena di kantor sudah habis, waktunya di rumah. Bukan hanya istirahat, istirahat ada waktunya. Tapi perhatikanlah keluarga. Pada jam perhatikan keluarga, kita seringkali pakai bahasa tubuh atau ha. Ya, terbatas sekali pakai bahasa vokal. Itu akhirnya pada saat kita ingin istirahat gak kesampaian karena istri dan anak juga butuh komunikasi. Ataupun pada saat istri menyampaikan, kita menjadi orang yang mencoba menjelaskan. Pilihan kata kita terbatas, bahasanya juga sudah kuotanya terbatas. Istri mencoba meluruskan, oh yang kamu maksudkan ini, oh ya itu maksudku. Loh kalau kamu maksudnya begitu jangan ngomong begini dong. Akhirnya ribut. Kalau ribut ini bukan sekali dua kali, tapi bertubi-tubi, tidak sedikit akhirnya mengikis cinta yang di hati. Orang berpikir ya sudahlah, daripada ribut terus ya terserahlah. Kamu maunya apa? Ya itu. Udah aku oke aja deh. Suami lebih milih untuk menyerahkan pilihan dan keputusan di tangan istri. Kebenarannya, realitanya yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian. Luka aktif itu memang tidak mengenakan. Itu bisa menyakitkan. Tapi luka pasif yang kita berikan kepada pasangan ternyata lebih menorehkan luka yang dalam. Tahun 2017 Inggris membuat kementerian khusus yang mengurus kesepian.
Ini satu negara ada kementerian khusus yang mengurus kesepian, kesendirian orang. Karena kesendirian, punya pasangan tapi gak bisa komunikasi, punya keluarga gak ada yang bisa diajak bicara, ternyata ngeri sekali. Di Jepang 2021 didirikanlah kementerian ini. Anda bayangkan negara sampai mengurus hal seperti ini. Kesepian, kesendirian ternyata lebih bahaya daripada obesitas. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jika bahaya sekali pada saat kita menjadi orang yang mengesampingkan pasangan dengan kata cuek, cuek, dan cuek. Saya pikir mungkinkah ini yang terjadi di Taman Eden pada waktu itu. Namanya orang bisa berbincang dari jatuh cinta berlanjut kepada penyesuaian antara Adam dan Hawa. Sehingga pada saat konflik mereka gagal melakukan keseimbangan. Sehingga kesepadanan tak terjadi, konflik bermunculan, sehingga Adam memilih ya terserah kamu. Mau makan sama ular ya, mau ngomong sama ular ya sudah. Makan buah ya sudah, kamu mau aku makan ya sudah aku makan. Tak heran pada saat Tuhan bertanya dia tuding, ini loh yang kasih. Tak jarang dalam rumah tangga pada saat kita gak bisa lagi punya energi menjelaskan kepada istri. Lalu kita menyerahkan bola keputusan di tangannya dan ujungnya berantakan. Kita berkata, ya kan? Makanya aku diam. Ya kan? Ya kan? Dan jika Anda mengalami yang seperti ini, tentu tak mudah apa yang sedang Anda jalani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika luka pertama yaitu luka aktif, itu bisa diberikan suami, istri, orang tua, anak. Siapapun bisa melakukannya. Tetapi luka pasif itu biasanya suami yang melakukan kepada istri. Tetapi istri ada andil untuk hal itu terjadi. Apakah Anda paham? Jika paham bisa lambaikan tangan saudara. Kenapa punya andil? Karena seringkali istri tak memiliki seni untuk menolong suami. Dalam kelebihan kata-kata harusnya untuk membangun pasangan. Bukan mengoreksi dan menunjukkan. Karena seringkali dalam pernikahan bukan tentang benar dan salah. Tapi tentang bagaimana kita bersinergi, bekerja sama dalam perbedaan yang ada. Nah, masalahnya adalah kita itu sudah luka. Itu yang menyebabkan kita seringkali tidak terima pada saat coba diluruskan. Kerjasama bertepuk sebelah tangan. Karena kita tak merasa pasangan itu melakukannya demi kepentingan bersama dengan landasan kasih sayang. Yang dikatakan landasannya kasih sayang. Tapi kok praktiknya begini cara ngomongnya. Selalu ada keluhan-keluhan pada saat ditolong dan berkata cara nolongnya gak sesuai dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk para suami, saya ajak yang pertama. Kalau kita tahu kuota kita itu terbatas untuk berbicara. Pilihan kosakata kita juga terbatas. Bijaklah pada saat kita di kantor. Bijaklah pada saat kita melayani. Memang untuk bercengkrama, berbincang itu menyenangkan. Tapi ingat, secara natural kodrat kita itu terbatas. Lebih banyak wanita, energinya untuk berbicara dan lain sebagainya. Pastikan Anda pulang ke rumah karena mengerti bahwa sampai rumah itu berarti start awal memperhatikan keluarga. Setelah meninggalkan rumah karena faktor pekerjaan dan lain sebagainya, pastikan Anda fresh di sini. Pastikan Anda kuat di sini. Pastikan Anda energi di sini. Buat saya secara pribadi, itu berarti saya harus mempersiapkan diri saya pada waktu di kantor. Konsentrasi saya bagaimana, saya pakai mulut saya bagaimana, saya persiapkan diri supaya punya energi pada waktu pulang. Karena sampai di rumah saya punya keluarga yang perlu perhatian. Ada waktunya jika saya kelelahan, saya ambil waktu untuk menepi di tempat yang tepat, nyaman, saya tidur. Entah 5-10 menit, kalau selain itu saya perlu makan dulu, saya kerjakan. Supaya dengan hal-hal itu menolong saya sampai rumah langsung bisa start dengan energi yang lebih baik daripada ngos-ngosan. Karena pada waktu saya mengabaikan pulang ke rumah dalam keadaan yang lelah, istri dan anak-anak butuh perhatian, butuh bicara.
Kalau saya nggak ada, siapa yang jawab mereka? Saya dinanti, demikian juga Anda. Mari kita perhatikan hal ini, bahwa kita perlu pulang dalam keadaan yang fresh. Yang kedua saudara, kita perlu mengerti bahwa dalam keluarga, kebersamaan kita tuh lebih penting daripada unit-unit keluarga itu sendiri. Unit keluarga itu siapa? Anda dan saya itu unit keluarga. Suami itu unit keluarga, istri itu unit keluarga, anak itu unit keluarga, orang tua itu unit keluarga. Kepentingan bersama itu lebih penting daripada kepentingan pribadi. Kita itu lebih penting daripada saya. Dan untuk mengubah dari saya menuju kita, percayalah itu butuh kompromi. Itu tak butuh hanya kemauan. Hanya karena Pastor Puji, Pastor Lena dan kita menginginkan ada gedung ibadah di Tangerang, tidak otomatis gedung ini terjadi kan? Gedung ini ada karena beliau dan kita menginginkannya. Setelah menginginkan kita mengupayakan. Dan dalam upaya kita tetap bertemu dengan kendala tantangan bagaimana membangun yang terbaik untuk ibadah diselenggarakan. Seringkali dalam rumah tangga kita punya kemauannya. Membangun rumah tangga yang sehat agar harmonis. Tapi upaya kita tak sebaik pada waktu kita melayani atau bekerja. Tentang visi pekerjaan, visi pelayanan, Anda bisa sebutkan. Visi perusahaan Anda bisa punya. Pertanyaan saya, apa visi rumah tangga Anda? Bapak Ibu, coba tanya deh yang istri kepada suami. Yang hadir yang ini, datang suami istri bisa angkat tangan Anda? Yang sebelahan? Nah, coba deh tanya, apa tujuanmu sih? Yang wanita ya, yang wanita bisa tanya suaminya, apa tujuanmu yang pada waktu dulu menikahiku? Kamu mau bawa aku kemana? Apa tujuannya? Tidak sedikit yang gak bisa jawab saudara. Jangankan di sini, di sana pun gak bisa jawab. Meskipun gak bisa jawab, padahal Anda butuh. Sudah berapa lama Anda menikah dan tak tahu pergi kemana pernikahannya? Kenapa? Anda hanya punya keinginan membangun rumah tangga. Keinginan tak cukup. Karena keinginan tak cukup, hari ini banyak luka. Dan Anda menderita dalam pernikahan. Kabar baiknya adalah upayakan perbaikan di dalam Tuhan, itu ada berkatnya. Karena ada berkat, pastikan hari ini dari yang tak tahu, jangan berhenti diberkati. Tapi lakukan firman. Gumulkan rumah tangga ini akan kemana. Apa aturan rumah tangga kita? Apa nilai yang kita bangun dalam rumah tangga kita? Kejujurankah? Ibadah itu pentingkah? Komunitas itu pentingkah? Jika itu nilai-nilai yang Anda punya, kejar kepentingan bersama itu daripada kepentingan unitnya. Pada saat Anda mengejar kepentingan bersama, memang perlu kompromi. Dan pada waktu kompromi Anda lakukan, oke, supaya aku bisa punya waktu dengan keluarga, aku perlu adjust jadwalku. Itu gak gampang, saya ngerti. Itu perlu penyesuaian, perlu mikir panjang, harus ada kerelaan. Tapi mengingat bahwa satu orang bisa mengalahkan 1000 musuh, 2 orang mengalahkan 10.000 musuh. Pernikahan itu selalu 2 orang. Dan jika janji Tuhan kebersamaan itu mengalahkan banyak hal, berarti kerjasama itu perlu diupayakan. Realitanya gak gampang kan? Kalau gampang dan karena kemauan suami istri bisa kerjasama, tak akan ada perceraian. Tapi karena gak gampang, pada banyak yang cerai. Tapi apakah mereka menginginkan? Anda menginginkan? Tentu tidak. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dimulai dari suami. Yang pertama, aturlah energi pada waktu Anda pulang ke rumah. Jika Anda dalam kelelahan pulang ke rumah, pastikan esok hari prioritaskan kepentingan keluarga, bicara dengan pasangan tentang topik yang harus diselesaikan. Prioritaskan itu esok harinya. Yang kedua, ubahlah dari saya kepada kita. Pada saat Anda kompromi, kelihatannya mundur beberapa langkah.
Tapi mundurnya Anda beberapa langkah itu untuk melatih kerjasama, itu akan menghasilkan kemajuan yang berlipat ganda. Karena dalam kesatuan Tuhan berkati di sana untuk tahun-tahun ke depan. Banyak orang mempertahankan kepentingan sendiri. Ujungnya sama dengan mempertahankan konflik yang terjadi. Kalau Anda nggak mau konflik, berarti harus berubah. Dan jika berubahnya dari kata saya kepada kita, upayakan. Gimana? Dengan cara diskusi. Dengan cara apa? Bicara. Supaya komunikasi tercipta. Komunikasi itu bukan sekedar ngomong. Tetapi itu berarti ada satu bahasa yang sama. Pada waktu kita dengan anak kita yang masih bayi, kita bisa saling bicara. Kita bahasa orang dewasa, dia bahasa bayi. Tapi kalau kita tetap memaksakan bahasa orang dewasa kepada bayi, kita yang salah dong. Kita yang dewasa kok. Yang umumnya kita lakukan adalah kita coba kenali kalau bayi itu menangis. Ini nangisnya karena apa? Oh, karena popoknya harus diganti. Oh, karena dia lagi pup. Oh, dia tak nyaman. Oh, dia lapar. Semuanya bahasanya melalui tangisan. Tapi kita bisa mulai mengenali dan menjadi satu bahasa dengan dirinya. Apakah Anda paham? Pada saat anak bayi ini tumbuh remaja, kita mulai ajukan tuntutan. Kamu sudah besar harusnya tahu. Gak usah diomongin harusnya tahu. Itu pada anak-anak. Pada saat dewasa dan jadi pasangan menikah dengan Anda, tak sedikit kita itu juga mengajukan tuntutan lebih tinggi. Sudah gede kok minta seperti ini. Kita tuh sudah sama-sama dewasa. Kita memang dengan pasangan ngomong, tapi bahasanya ternyata bercabang. Bapak Ibu, mari jika komunikasi hanya terjadi dengan satu bahasa antara suami dan istri, mengapa waktu bayi kita upayakan setelah dewasa kita hanya layangkan tuntutan bahwa kamu harusnya bisa mengerti, harusnya bisa tahu. Kita hanya menuntut tapi tak pernah menyadari bahwa dalam pernikahan yang dijalani lukanya banyak. Tadi saya katakan bahwa ada kemungkinan istri juga terlibat. Ada andil sehingga luka pasif itu dialami. Amsal pasal 21 ayat ke-9 dikatakan lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah. Tinggal di sudut rumah itu gak enak saudara, panas. Paling panas ya di atas. Daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ayat 19, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Bertengkar dan marah itu bicara soal pembicaraan. Karena tak ada seni menolong pasangan yang Anda punya, yang Anda latih. Suami itu tak sedikit yang malas pulang ke rumah. Kenapa? Sampai rumah ribut. Dia sudah lelah, dia nggak tahu bahwa dia harus mengembangkan bagaimana fungsi sebagai suami. Tak tahu caranya, tak ada polanya, tak ada yang bicara. Pulang lemah lelah, pulang lelah, di rumah keributan. Maka sebisa mungkin tak usah pulang rumah. Kalau bisa pulang malam lebih baik, apalagi kalau pulang pagi. Supaya gak ketemu dengan si istri. Bapak Ibu Saudara sekalian, sejujurnya setiap tawa suami di tempat kongkoan atau kafe, pada saat perjalanan pulang tak sedikit yang merana di hati. Sebab harapannya di rumah bersama istri. Tapi tak kuat karena tak tahu harus yang dikatakan apa, dilakukan apa. Suami istri akhirnya saling melukai. Rumah bukan tempat yang nyaman akhirnya. Karena kedua belah pihak punya andil dan gagal saling mengimbangi. Jika yang suami, prioritaskan energi Anda juga untuk rumah. Dan ubahlah dari kata saya menjadi kita. Yang istri, saya dorong Anda juga kembangkan penguasaan diri. Masing-masing punya PR untuk dilakukan. Karena memang kalau kita mau upaya bukan hanya ingin. Percayalah kita belum mengerjakannya. Pada saat kita mengupayakan menguasai diri tadi tuh. Meskipun diupayakan bangunan ini pasti bertemu dengan tantangan. Anda pun juga.
Jika Anda begitu konsentrasi untuk usaha Anda, pekerjaan Anda, kalau ada tantangan Anda cari jalan keluarnya, mengapa energi Anda untuk keluarga tidak ada? Sehingga hanya pasrah. Bapak Ibu Saudara sekalian, rancangan Tuhan melalui pernikahan bukan untuk jadi kuburan, tetapi tempat di mana figurnya nyata melalui Anda kepada dunia. Karena itu hati-hati dengan topik yang sensitif. Bapak Ibu, topik yang sensitif tentunya tak asing. Pekerjaan bagi suami. Istri baru tahu bahwa pekerjaan tak pernah Anda singgung atau singgung itu mempengaruhi. Apalagi kalau Anda pendapatannya, Anda wanita karir atau Anda ada usaha, gaji Anda lebih tinggi daripada suami Anda. Itu sudah dak-dik-duk-der itu bagi para suami. Ada suami yang aman, ada suami yang tak aman. Apalagi kalau mulai disinggung, kamu itu loh cari kerjaan yang lain. Kamu tahu gak yang beli ini siapa? Yang ini siapa? Karena bagi pria pekerjaan itu mahkota. Pada saat itu dibuanting oleh karena Anda tak tahu apa yang Anda lakukan, itu akan benar-benar melukai. Baik aktif tak aktif, atau itu baik aktif maupun pasif, itu akan mengena dari sisi pria. Karena itu sekali lagi tak heran firman Tuhan berkata, daripada paras yang cantik, batiniah yang cantik itu yang memberi berkat bagi pasangan. Yang ketiga saudara, luka serapan. Luka yang pertama luka aktif, yang kedua luka pasif, yang ketiga luka serapan. Luka ini Anda terima dari orang tua yang terluka. Papa mama yang terluka menjadi sebuah gambaran yang Anda alami, memberi rasa aman ataupun tak aman. Dan orang tua terima hal tersebut kemungkinan besar juga dari orang tuanya atau kakek nenek Anda. Kakek nenek menjadi pribadi yang mungkin mengesampingkan papa mama Anda karena harus bekerjakah, harus banting tulangkah. Kalau salah gak pernah minta maaf. Kalau sayang harus dengan modal percaya, tak perlu diungkapkan. Pekerjaan dan upah pemenuhan kehidupan itu sebagai bentuk wujudnya. Orang tua Anda, papa mama Anda menerima itu. Dan dia berkata, aku survive kok dengan itu. Papa mamaku, kata orang tua Anda, gak pernah minta maaf. Aku dibiarkan berjalan sendiri, aku bisa kok. Anakku juga harus bisa. Bapak Ibu, anak Anda bukan Anda. Anda bukan anak-anak Anda. Hanya karena Anda bisa survive, tak tentu anak Anda bisa. Karena anak Anda dan diri Anda masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Unik. Dan seringkali luka yang diterima oleh orang tua itu yang diturunkan kepada anak. Orang tua yang insecure, rasa tidak aman, akhirnya juga menurunkan itu. Papa mamaku gak pernah hadir dalam hidupku, anakku juga pasti bisa. Pertanyaan saya, apakah luka ini yang Anda alami? Anda terluka karena lihat pertengkaran orang tua. Anda takut pada saat orang tua mulai mengucapkan kata-kata cerai, pisah. Anda takut dengan pertengkaran, setiap kali bertengkar Anda tutup telinga. Gak ada yang menganggap Anda sebagai pribadi yang nyata. Karena Anda masih anak kecil, dianggap tak tahu apa-apa. Luka seperti apa yang Anda punya? Dalam pernikahan, itu punya masalah sendiri. Tetapi sumber masalah dalam pernikahan tidak jarang sudah Anda bawa sebelum pernikahan itu terjadi. Saat tumbuh di rumah orang tua Anda melihat ini itu, Anda mengalami ini itu. Luka serapan Anda punya semua. Lalu masuk dalam pernikahan, berharap semuanya indah. Jika Anda dalam keadaan yang terluka, pasangan juga pasangan yang terluka, tak tahu bahwa ternyata ada luka serapan, maka yang seringkali ditunjuk adalah kamu, pasanganku. Kenapa kamu begini? Kamu begitu. Kenapa gitu aja gak bisa berubah? Kenapa hal itu aja gak bisa dilakukan? Dan lain sebagainya. Kita semakin menunjuk pasangan, padahal dia bawa luka.
Karena itu dalam kehidupan kita, entah Anda tumbuh dalam lingkungan orang tua, entah berjudi, entah alkohol, entah melakukan KDRT, entah disfungsi. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda mau melanjutkannya kepada generasi selanjutnya? Atau Anda putuskan dalam diri Anda? Keputusan itu menantang. Saya tak punya figur papa. Suatu kali pada waktu di Connect Group, saat saya remaja diajukan sebuah pertanyaan. Apa yang muncul di benakmu pada saat mendengar kata papa? Saya blank saudara, gak muncul apa-apa. Karena saya jarang bersama dengan papa. Dari Senin sampai Senin, jarang kita bersama. Dari pagi sampai malam papa pergi. Bekerja memang, tapi waktu kebersamaan tak ada. Waktu saya mulai berpacaran dan masuk dalam pernikahan, bapak belur saya. Tapi saya berkata sejak awal, hanya karena saya tak punya figur, bukan berarti anak saya harus mengalami. Bagi orang yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis, mempraktekkan kehangatan kasih jauh lebih mudah daripada yang tak mengalami. Bagi saya, teorinya tahu, mengasihi pasangan, mengasihi keluarga, saya tahu. Tapi saya tak rasakan. Bagi saya berjuang lebih ekstra supaya ladang keluarga kami menjadi ladang yang subur untuk menghasilkan kasih sayang berkat bagi istri dan anak-anak. Saya dengan istri, kami benturannya banyak sekali. Dan setiap benturan itu menjadi sebuah hal yang tak pernah kami sadari. Ternyata karena faktor luka serapan. Pada saat kami mulai mengenal, oh ternyata papa mamamu begini ya. Papa mamaku begini ya. Bukan hanya mengenal pasangan, tapi mengenal orang tua asal. Dan orang calon mertua ataupun mertua. Itu menolong kami punya kompromi satu dengan yang lain. Oh oke. Gak heran ya. Kamu ternyata jadi orang yang sensitif sekali dengan rasa aman. Karena pengalaman begini. Pada saat itu kami temukan pilihan lanjutan, kami pilih, aku mau dampingi kamu di sini. Gak apa-apa ya, jalani. Itu berarti kompromi loh saudara. Contohnya yang tadi saya singgung, hal yang sederhana saya harap tak terjadi dengan Anda. Ini bukan pengalaman kami. Tapi ada beberapa orang tua yang kalau malam pergi ke toilet itu masih ketakutan saudara. Padahal sudah terima Tuhan, bisa tengking roh jahat, tapi ke kamar mandi masih ketakutan waktu malam. Akhirnya ditahan. Suami atau istrinya berkata, ngapain kamu tahan? Kamu udah gede kok, takut setan apa? Takut gelap apa? Ternyata itu sisa dari luka yang sudah disembuhkan. Pilihan kita seringkali tuntut pasangan. Harus berubah kamu. Kenapa tidak jika kita berkata cinta di waktu dulu, lanjutkan dengan komitmen. Sebab janji adalah sebuah keinginan untuk perbuatan apa? Komitmen adalah penggenapannya. Kenapa tidak jika kita berkata komitmen sampai akhir hayat. Kita bisa bekerja sama, kita bersama-sama bangun rumah tangga. Kita pilih untuk dampingi pasangan. Ya sudah deh, tutup mata, tabrak sana, tabrak sini. Karena yang pasangan itu buka mata karena pengen ke belakang, ada ngantuk-ngantuk. Tapi itu berarti di hati mereka, di hati pasangan Anda masing-masing. Itu berarti, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Anda upayakan untuk rumah tangga, itu bukan isapan jempol semata. Jika Anda berperan di sana, itu akan mengobati banyak luka. Luka baru berupa jahitan akan menyelamatkan pernikahan Anda. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima itu adalah Mazmur keluarga yang pertama. Sebelumnya Mazmur itu tentang Israel atau untuk bangsa-bangsa. Inilah Mazmur keluarga yang pertama. Daud berbicara kepada Salomo anaknya. Untuk memberi pesan, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Ingat, kamu mau bangun bait Allah, gak bisa semaumu sendiri. Tuhan itu yang punya blueprintnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, ingat kamu hari ini jadi raja. Jadi seperti apa raja yang Tuhan kehendaki, ada tuntunannya.
Dan jika kamu berhasil dalam mengerjakan panggilan ataupun pekerjaan, jangan lupa bahwa anak-anakmu perlu dapat perhatian. Sebab anak yang diperhatikan akan seperti anak panah yang kuat. Sehingga pada saat ia penuh di tabungmu, kau gak akan mendapat malu. Sebab engkau bisa membanggakan anakmu dan anakmu pun mengharumkan namamu dan keluargamu. Tak heran di dalam Amsal 17 ayat yang ke-6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Tahukah anak Anda menanti pendampingan Anda? Tahukah anak-anak bahwa orang tua Anda menanti Anda menjadi kebanggaan mereka? Tahukah suami istri bahwa peran Anda besar di sana? Tahukah Anda yang sudah punya cucu-cucu, fungsi Anda itu besar pada saat Anda bersinergi dengan anak-anak, arahkan cucu-cucu ke dalam jalur Tuhan. Karena pada saat keluarga bersama dan kuat, itu akan mengubahkan dunia, bukan isapan jempol semata-mata. Pertanyaan saya sekarang hari ini, Bapak Ibu, luka jenis apa yang engkau punya? Luka jenis apa? Dan apakah engkau mau menjahitnya? Adam beres hubungannya dengan Tuhan. Dia merasa penerimaan Tuhan dengan cawat yang Tuhan berikan. Hawa beres hubungannya dengan Tuhan pada saat melahirkan dan dia mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga nama Kain itu berarti Tuhan itu menolong. Tapi antara suami dan istri ini rekonsiliasi tak terjadi. Sebab apa? Kita lihat dari buahnya, kedua anak mereka yang satu bisa punya keinginan bunuh adiknya. Saya bertanya kepada Anda, pernahkah Anda berimajinasi menghancurkan hidup orang dalam kebencian atau menghabisi nyawa orang? Seberani apa Anda diimajinasi? Apakah Anda berani mewujudkannya secara real? Enggak kan? Kain bukan cuma di sini. Di prakteknya dia habisi adiknya. Kenapa sebagai seorang saudara keberanian itu begitu memuncak sebuah tekad untuk mengambil nyawa adik? Karena kasih sayang suami istri tak menjadi pola yang dimiliki. Luka serapan demi luka serapan mereka terima, mereka punya. Pada saat firman Tuhan datang kepada Kain, sayangnya ini, dia lebih memilih untuk mengikuti lukanya, bukan jahitan. Hari ini hal yang sama Anda diperhadapkan. Dijahit lukanya atau biarkan luka terus menganga. Tinggal tunggu waktu untuk meledak. Dan pada waktu itu tiba, semua akan menjadi sebuah penyesalan. Sayang sekali. Jangan biarkan pernikahan jadi kuburan Anda. Saya akan tutup dengan 3 hal ini. Yang pertama, menjahit luka dalam perkawinan. Semakin dalam sebuah luka, penanganannya pun akan lebih terasa. Luka yang dangkal diobati dengan obat merah, beres. Tapi juga lukanya dalam, operasi yang serius berjam-jam juga bisa diberikan. Tetapi sedalam luka itu ada, itu akan menjadi sebuah kapasitas yang Tuhan punya dari hidup Anda. Untuk Tuhan membawanya kepada dunia dan berkata, lihatlah bahwa umatku yang demikian kondisinya tak mudah. Tapi karena luka itu disembuhkan bisa jadi berkat. Bahwa setiap luka tidak ada yang terlalu dalam dan tak ada harapan. Sebab setiap luka yang berat pun ada jalan keluar jika Tuhan dalam kasih karunia-Nya bekerja. Sedalam apa luka Anda? Jangan bangga karena kedalaman luka. Banggalah karena dalam luka yang dalam itu ada kasih karunia Tuhan sampai ke dasarnya. Sehingga semua luka itu dijahit, ditutup. Dan Anda bisa tahu kasih-Nya besar dalam hidupmu. Anda bisa berkata, Tuhan itu baik dalam hidup kami. Itu yang setan takutkan kalau Anda berkata Tuhan itu baik. Karena itu rangkul penderitaan dalam hidup Anda. Penderitaan bukan untuk ditakutkan. Tetapi setiap luka
perlu jahitan. Dan setiap jahitan dari setiap luka, biarlah jadi kemuliaan bagi namanya. Yang kedua saudara, luka Tuhan Yesus di kayu salib bukan hanya luka fisik, tetapi untuk berbagai luka. Sebab dia dilukai, dia diludahi, ditombak dan lain sebagainya. Tiap luka pada Yesus adalah kesembuhan bagi luka yang Anda punya. Luka Anda bukan untuk ciptakan luka baru, sebab semuanya sudah dibayar di kayu salib. Bagian Anda dan saya dalam ketidaksempurnaan dunia dan kita dilukai adalah bagian kita adalah terima jahitan demi jahitan. Dan setiap jahitan akan membuat kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Yang ketiga, bisakah Anda mulai untuk menjahit luka itu sekarang? Coba renungkan dengan 3 hal ini. Yang pertama, lihatlah kepada karyanya di kayu salib. Setiap luka adalah kesembuhan bagi saudara dan saya. Setiap luka Anda sudah dibayar dengan darahnya. Obatnya sudah ada, tinggal berikan diri untuk dipulihkan. Yang kedua, Yakobus 5 ayat yang ke-16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Anda terluka belum tentu hanya karena pasangan aja. Tapi Anda terluka bisa karena ada serapan demi serapan. Bukan hanya Anda yang terluka, pasangan Anda juga bisa terluka karena Anda. Anda jika sama-sama terluka, jangan jadi orang yang terus dalam posisi yang sama. Pilihlah untuk menyikapi dengan benar. Karena pada waktu kita itu memilih untuk bertumbuh dalam pernikahan, belajar bersama-sama. Pada waktu diupayakan menantang, daripada saat Anda terus mengupayakan, Anda tahu bekerja sama tidak selalu sesulit yang Anda bayangkan. Yang ketiga, kenallah keluarga asal Anda. Kenallah papa mama Anda dan kenallah calon mertua Anda atau kenallah mertua Anda. Kenallah, kalau perlu kakek nenek Anda, kenallah, ambil waktu. Supaya Anda tahu bahwa dari bermula cinta, Anda belum tentu salah pilih. Pilihan Anda tepat karena Anda memilih dengan sehat. Tapi karena Anda tak tahu bahwa ada luka-luka yang dibawa oleh pasangan, semuanya gak pernah sinkron. Bahasanya gak pernah jadi satu. Saya dorong dengan mengenali, itu akan membuat Anda mengerti. Ternyata gak heran pasanganku begini, karena dia terluka dari orang tuanya. Setiap penerimaan biarlah menghadirkan kemerdekaan. Ada seorang jemaat, ada sepasang jemaat. Biasanya kita mendengar suami yang suka berjudi, alkohol dan lain sebagainya. Kali ini ternyata istrinya. Secara ekonomi mereka nggak sekali 2 kali habis-habisan karena istrinya habiskan ke judi. Orang mulai berkata, ini mama seperti ini, istri seperti ini. Tinggalkan kenapa? Ya suami berkata, oh enggak, dia itu mama yang baik. Dia ngurus anak-anak. Ya tapi sikapnya kepada kamu seperti itu. Lupakan kenapa? Kamu bisa perbaiki generasimu tanpa dia. Dengan ada dia, rumah tanggamu jadi seperti apa? Memang tak ada pernikahan yang sempurna, tetapi aku tahu bahwa aku memilih dan aku menjalani pilihan tersebut. Istriku memang tak sempurna, tetapi bagian melepaskan pengampunan itu perlu aku lakukan supaya anak-anak bisa belajar melihat bahwa di surga jika Bapa berkata, aku mengampunimu tanpa syarat, bisa dilihat dari papanya yang memberi pengampunan kepada istrinya, kepada mamanya. Wow, itu ngeri loh saudara, pengakuan yang seperti itu, statement seperti itu. Tapi itu dimunculkan dari mulut orang yang sehat, bukan penuh luka. Hanya orang yang sakit tularkan penyakit. Orang sehat bisa dampingi yang sakit dan obati yang sakit pula. Yang kedua, ada seorang dokter bedah plastik, dia menerima seorang ibu-ibu yang menunjukkan kondisi foto wajah dari suaminya yang terbakar.
Suaminya wajahnya terbakar oleh karena pada waktu dia mencoba menolong papa mamanya di kebakaran rumah. Ternyata gagal, papa mamanya meninggal dalam kebakaran itu dan dia menjadi korbannya dengan wajahnya, badannya hancur. Karena penuh luka bakar. Dia gak mau dioperasi plastik apa-apa. Karena dia menganggap Tuhan menghukumnya dengan wajah yang rusak itu, dengan tubuh yang penuh bakar itu. Karena gagal menyelamatkan orang tuanya. Dari rasa bersalah dia mulai menarik diri, bahkan tak mau lagi tinggal bersama istri. Satu kamar ia kurung dirinya sendiri. Istrinya kalau mau kasih makan tuh ketok pintunya, taruh di luar, pergi, suaminya buka pintu, ambil makan, taruh lagi, hubungannya jadi seperti itu. Ibu ini pergi ke dokter bedah plastik bukan untuk tunjukkan kondisi suaminya aja. Karena dokter berkata, oke, kondisi hancurnya diri suamimu karena kebakaran aku bisa perbaiki. Cuma masalahnya kan suamimu gak mau ditemui. Oh iya dok, saya datang kepada dokter bukan minta untuk dokter operasi suami saya. Enggak, saya minta dokter hancurkan wajah saya, kondisi saya, supaya mirip dengan suami saya. Karena saya berharap jika suami saya tahu wajah dan diri saya begitu hancur seperti dirinya, dia bisa tahu dan membuka hati, dia tidak sendiri dalam kegagalannya. Dia tak sendiri dalam rasa bersalahnya. Dokter ini berkata gak bisa aku melakukannya, aku perlu izin ketemu sama suamimu dulu. Silakan. Didatangi rumahnya saudara. Pada saat didatangi ketok pintu menjelaskan saya dokter ini, suaminya tak respon apa-apa. Akhirnya dokter ini berkata, Bapak, saya datang ke tempat ini bukan untuk bermaksud merayu Bapak agar mau dioperasi. Tapi saya datang ke tempat ini untuk memberitahu Bapak karena istri Bapak datang kepada saya, tunjukkan kondisi wajah Bapak dan diri Bapak, lalu minta supaya istri Bapak dibuat sama seperti kondisi Bapak. Supaya Bapak tahu istri Anda juga merasakan derita yang sama sepertimu. Pada saat itu diutarakan, barulah pintu terbuka dan keluar. Hanya orang sehat yang bisa menyelamatkan. Hanya orang sehat yang bisa menolong. Anda mau pernikahan yang lebih baik? Jadilah sehat. Anda mau pernikahan yang lebih sehat? Bersama-sama buat kemauan dan upaya sejak sekarang. Anda mau jadi berkat? Ada jalan keluar. Pengharapan selalu Tuhan buka untuk Anda terima pertolongan pada waktunya. Sebab tangan surga sudah siap melakukan jahitan, mengangkat Anda dari lubang luka yang ada. Supaya dengan jahitan tersebut Anda tahu, di lembah suka maupun duka, di air mata Anda, Tuhan itu hadir. Dalam luka yang Anda sadari atau tak Anda sadari, ada Yesus di sana. Mati di kayu salib supaya setiap luka dibolehkan dan disembuhkan. Amin. Anda belajar sesuatu? Mari kita bangkit berdiri dan kita akan datang kepada Bapa. Mawar Sharon, ini seruan hati saya kepada Anda. Mawar Sharon, jemaat Tuhan, pernikahanmu surga butuhkan untuk boleh, supaya pengharapan dunia itu kembali banyak bersinar di mana-mana lewat hubungan Anda. Hidup Anda dibutuhkan generasi selanjutnya, dan yang terdekat adalah yang tinggal di rumah. Anak Anda, orang tua Anda, suami atau istri Anda. Jika hari ini Anda terluka dan butuh minta maaf, meskipun itu sukar karena tak jadi budaya, cobalah lakukan. Meskipun setelah hari ini tetap konflik bisa terjadi, tapi upayakan terus. Dalam hubungan saya dengan istri, dikala kami itu konflik, ada kalanya tak bisa terhindar anak melihat. Setelah konflik itu mereda, saya datang kepada anak saya, terutama yang pertama karena yang sudah besar. Jordan,
Kamu tadi lihat papa mama konflik. Konflik itu dalam keluarga, suatu hari nanti kamu kan berkeluarga. Kamu perlu tahu itu gak apa-apa. Karena sebesar konflik, apapun besaran konfliknya, kamu tahu kan, Daddy sama Mami tidak pergi, tidak tinggalkan, tetap bersama. Jadi aman, kamu jangan khawatir. Daddy Mami tetap bersama sebesar apapun konfliknya. Nanti kalau kamu besar dan punya pasangan, kalau konflik gak apa-apa. Jangan pergi, jangan tinggalkan rumah, jangan tinggalkan istri dan anak. Kamu harus tetap stay. Sebab gak ada keluarga yang sempurna. Pilihlah untuk bertumbuh dan terus belajar. Karena dalam pertumbuhan ada sukacita. Dalam pertumbuhan ada kemenangan. Dan dalam pertumbuhan ada sukacita yang besar yang dirasakan bukan hanya oleh pasangan, tetapi olehmu dan juga anakmu nanti. Karena itu jangan takut. Sebesar apa konflik Daddy sama Mami, kami tetap di sini. Mari kita hari ini datang kepada Allah. Kalau Anda datang dengan pasangan, silahkan gandeng pasangan Anda. Pak, dingin Pak, gak terasa apa-apa lagi Pak. Mungkin cinta sudah terkikis oleh karena banyak luka atau konflik yang tak terselesaikan. Mulai mungkin ada benih-benih kepada yang lainnya ternyata. Hanya karena ada benih kepada pihak lain, bukan berarti Anda harus sediakan pot untuk benih itu tumbuh. Jika komunikasi harus Anda stop kepada pihak lain, lakukanlah itu. Dan fokus untuk kembali perbaiki diri Anda dengan pasangan. Meskipun untuk kembali berbincang itu butuh waktu dari dingin menjadi lebih hangat. Secara sengaja lakukanlah penjadwalan. Kapan Anda bicara dengan pasangan? Kapan Anda ngedate dengan pasangan? Kalau ada jadwal pelayanan, ada jadwal urusan pekerjaan ada, kenapa jadwal pernikahan Anda diurus? Gak ada. Secara sengaja jadwalkan. Karena pada saat Anda menjadwalkan dan mengupayakan, dalam tangan orang rajin, disitulah diberi kelimpahan. Biar benih yang Anda tabur, tuaian sukacita. Amin. Making disciples, transforming lives.